Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Putri Dinatela, NPM 2351040026. Nah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan penting terkait dengan analisis pasar dan strategi marketing, khususnya pada perspektif bisnis syariah. Yuk kita simak sama-sama videonya. Pertanyaan pertama itu, mengapa sih kita perlu menganalisis kondisi pasar terlebih dahulu seperti sosial, politik, bahkan budaya sebelum melakukan rancangan iklan? Sebelum membuat suatu iklan, kita harus menganalisis pasar terlebih dahulu. Kenapa? Karena setiap masyarakat itu memiliki nilai dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, jika kita membuat suatu iklan tersebut tidak sesuai dengan konteksnya, maka iklan tersebut akan dianggap tidak sopan, bahkan akan mengandung kesalahpahaman. Kita melakukan analisis pasar terlebih dahulu, pesan iklan itu bisa diterima di masyarakat, bahkan dapat menyentuh sisi emosional mereka dan tetap selaras dengan etika Islam seperti kejujuran, tidak menipu, atau bahkan menghargai berbagai agama. Pertanyaan kedua, mengapa sih konsumen saat ini tuh lebih memilih display harga yang pasti dibandingkan mekanisme tawar-menawar? Nah, konsumen saat ini lebih memilih display harga yang pasti dibandingkan sistem tawar-menawar karena mereka itu ingin transparansi dan efisiensi. Harga yang pasti dapat menghemat waktu, memberikan rasa aman, serta membangun suatu kepercayaan. Nah, lalu dalam Islam sendiri, kejelasan harga itu merupakan prinsip yang penting. Harga juga harus disepakati sejak awal akad, agar tidak menimbulkan horor atau ketidakpastian yang menimbulkan perselisihan. Nah, jadi sistem harga yang pasti ini sebenarnya selaras dengan prinsip bisnis syariah. Ketiga, mengapa sih Zeigarnik Effect itu terkadang dilakukan sebagai strategi marketing dan apa kelemahan dari strategi tersebut? Teman-teman pasti belum tahu Zeigarnik Effect itu apa. Jadi, Zeigarnik Effect itu adalah fenomena psikologis di mana orang itu lebih mengingat sesuatu yang belum selesai. Nah, strategi ini sering dipakai dalam marketing. Contohnya itu memberikan suatu iklan atau promo yang menggantung. Tujuannya itu agar membuat si pembaca iklan tersebut itu merasa penasaran terhadap suatu produk yang diiklankan tersebut. Nah, karena mereka penasaran terhadap produk tersebut, maka konsumen itu akan membeli suatu produk tersebut karena mereka penasaran. Kelemahannya, jika strategi ini sering dipakai dalam iklan, nah strategi ini dapat merugikan konsumen. Konsumen itu dapat merasa dimanipulatif atau ditipu. Strategi ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap brand tersebut. Dalam konteks syariah, promosi seperti ini harus tetap menjaga nilai kejujuran agar tidak mengandung horor atau ketidakpastian sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Jadi intinya teman-teman, strategi marketing yang efektif itu harus memahami konsep pasar terlebih dahulu, menerapkan prinsip harga yang pasti, serta menggunakan teknik psikologi seperti Zeigarnik Effect dengan bijak dan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teman-teman, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.